Shalom, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama bertemu untuk beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah berayat di rumah masing-masing. Maka mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami hari ini. Terlebih pada sore hari ini, kami bisa kembali bersama-sama untuk memuji memuliakan namamu dan mendengarkan sabda kebenaranmu. Biarlah kuasa Tuhan hadir melingkupi kami, memberkati kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat termateraikan di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada sore hari ini terambil dari Yeremia 42 ayat 18 sampai ke 22 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, seperti tercurahnya murkamu dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem. Demikianlah atas kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita, supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Yang berbahagia adalah Bapak, Ibu, serta saudara yang mau membaca, mendengar, terlebih melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada sore hari ini diberi judul Berkilah. Ayat nats pada sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terambil dari Yeremia 42 ayat yang ke-21. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut KBBI, kata berkilah merupakan usaha untuk memutarbalikkan kebenaran dengan menyangkal dan sebagainya, dan juga mencari-cari alasan. Mari dengan jujur kita melihat diri kita. Tentunya tidak jarang kita pun juga sering atau setidaknya pernah berkilah. Baik itu berkilah dengan pasangan, pacar, berkilah kepada orang tua, berkilah terhadap rekan kerja, berkilah kepada siapapun, dan mungkin kita juga pernah berkilah kepada Tuhan. Pada dasarnya setiap orang yang berkilah sedang menghadapi situasi yang mengancam atau merugikan dirinya. Akibat dari suatu hal yang sudah atau sedang yang akan ia lakukan. Namun, karena ia ingin menang sendiri dan merasa paling benar serta tidak mau disalahkan,
Maka ia kemudian berusaha untuk berkilah sekuat tenaga dan semampu yang ia bisa untuk mempertahankan dirinya. Sekalipun sebenarnya apa yang ia lakukan bukanlah tindakan yang salah. Pada dasarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi yang dihadapi oleh Yeremia pada bacaan kita pada saat ini memperlihatkan peristiwa berkilah ini. Pada saat itu, para perwira dan rakyat meminta Yeremia untuk berdoa kepada Allah perihal kepergian mereka pergi ke Mesir. Setelah Yeremia melakukan apa yang diminta oleh mereka, maka Yeremia menyampaikan kehendak Allah kepada orang banyak tersebut. Akan tetapi setelah selesai menyampaikan kehendak Allah, mereka tidak mengindahkan suara Yeremia. Bahkan mereka menolak apa yang disampaikan Yeremia. Padahal ia merupakan perantara antara Allah dan umatnya. Mereka berkilah dari suara Allah. Mereka memilih untuk melakukan kehendaknya sendiri yang menurutnya benar. Seperti dalam ayat 21 yang berbunyi demikian. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, berdinamika dalam hidup ini memang selalu diwarnai dengan rasa ingin dihargai, rasa selalu benar, rasa paling baik, dan sebagainya. Di mana sejatinya sifat yang seperti ini selalu ada di dalam kehidupan kita manusia. Bahkan ada di dalam peristiwa di bacaan kita saat ini. Akan tetapi, jangan sampai rasa itu yang selalu menguasai hidup kita dan kemudian kita berkilah dari yang seharusnya. Jangan sampai kita berkilah dari jalan Tuhan dan kebaikannya, lalu membenarkan segala tindakan kita yang sebenarnya salah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita hanya membanggakan diri kita, merasa paling benar, sehingga kita tidak bisa menerima teguran, kritikan dari orang lain, dan bahkan teguran dari firman Tuhan itu sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap memiliki kerendahan hati untuk mendengar teguran Tuhan melalui siapapun di sekitar kita. Mari kita tetap memiliki sikap mawas diri, supaya hanya Tuhanlah yang dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang tersampaikan ini Tuhan dapat menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan semakin menguatkan hati pikiran kami untuk berjalan ke depan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kebenaran firman-Mu, seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada ibadah keluarga kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama keluarga. Terus jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.